Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Kita adalah manusia yang akrab sekali dengan kunci. Minimal ada 3 kunci di dalam rumah kita setiap hari. Mulai dari kunci laci, kunci lemari, bahkan sampai kunci garasi. Tetapi yang lebih seru, lebih hebat dari situ, kita adalah manusia yang paling pandai dalam mengunci diri, mengunci hati, sehingga kita meminggirkan orang lain, kita bersembunyi di dalam kenyamanan kita sendiri. Itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus dalam kisah kebangkitan dan penganugerahan Roh Kudus yang dicatat oleh Yohanes dalam pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Baru saja berita mengenai kebangkitan Yesus meledak oleh Maria Magdalena. Saya bacakan satu ayat sebelum ayat 19. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid malah mengunci diri. Murid-murid malah bersembunyi. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak pergi mencari Yesus? Apakah berita yang disampaikan Maria Magdalena terlalu liar untuk dapat diterima dan dipercaya? Apakah Maria Magdalena tidak layak dipercaya? Apakah karena Yesus tidak dapat dicari atau tidak perlu dicari karena Ia yang mendatangkan kita? Atau jangan-jangan murid-murid ini malu atas penyangkalan mereka, atas kepengecutan mereka? Karena Ibu Bapak Saudara, malu dan takut itu saudara sepupu. Kalau kita malu tentang sesuatu hal, kita takut orang tahu tentang hal itu. Itukah yang sedang melanda para murid? Ayat 19 memberitahu kita, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak Saudara, ini menarik sekali. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Kalau yang pertama, mereka bersembunyi karena penyalipan. Tetapi Ibu Bapak Saudara, di ayat 19, mereka sembunyi karena keajaiban kebangkitan. Sehingga mereka mengunci diri demi normalitas, demi supaya adem-adem dan baik-baik saja. Apapun adanya itu masih lebih baik ketimbang kita harus berhadapan dengan kebangkitan. Ini adalah rasa takut yang mereka alami yang tidak masuk akal sama sekali.
Mengapa mereka harus mengunci diri? Toh tidak ada pernah terlihat tanda-tanda bahwa para pengikut Yesus itu dikejar-kejar, diincar, bahkan direncanakan, dipersiapkan untuk dibunuh. Tidak ada. Tetapi disitulah ibu bapak saudara, rasa takut itu memang perasaan emosi yang paling kuat dalam hidup manusia. Takut itu membuat Firaun membunuh bayi laki-laki dari orang Israel. Takut itu telah membuat Herodes memutuskan bunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Takut itu biasa, tapi ibu bapak saudara, dia mengunci segala pintu dalam kehidupan kita. Kita butuh sesuatu untuk melahirkan kembali keberanian kita. Takut itu tidak masuk akal. Takut itu membuat mereka akhirnya meminggirkan orang, mengunci diri dari orang. Tapi apa yang terjadi, Bu Bapak? Yesus tidak ada di dalam. Ini sangat berbahaya sekali. Ketika kita mengunci sesuatu dan tidak ada Yesus di dalamnya, kira-kira setan mana yang akan datang? Maka terjadilah apa yang disebutkan oleh penulis Injil Yohanes ini di ayat 19. Yesus datang. Yesus selalu mendatangi kita di tempat yang paling terkunci di dalam hati kita itu. Dan ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ibu bapak saudara, hanya ada satu yang bisa menggantikan rasa takut. Bukan keberanian, bukan kehebatan, tetapi damai sejahtera. Bahkan 2 kali diulangi. Di ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Semua berdiri di posisi yang tegak dan semua berada di tempat yang tepat. Itu salah satu arti sederhana dari kata shalom. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Itulah cara Yesus menukar rasa takut itu dengan damai sejahtera. Ibarat seperti kita sebagai anak kecil, kita bermain mungkin di tepi pantai, lalu tiba-tiba ombak itu datang besar, dia menghantam rumah-rumah pasir yang kita buat itu. Kita berlari ke pelukan ibu kita, dan ibu ayah atau ayah kita berkata, shalom, tidak ada apa-apa, nggak apa-apa, tenang, begitu. Itulah yang ditawarkan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tidak pernah berbicara secuil pun mengenai sikap-sikap mereka di masa lalu, mengenai pengkhianatan mereka, mengenai penyangkalan mereka. Kendati Yesus berbicara dengan Petrus, Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ibu bapak saudara, Yesus tidak hanya menawarkan damai sejahtera. Yesus tidak hanya tidak mengungkit masa-masa lalu mereka. Yesus tidak hanya menghantam rasa takut, tidak menghantam rasa takut mereka. Tetapi di ayat 22 disebut, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Ibu bapak saudara, mengembusi tidak sama dengan sekedar meniup. Mengembusi dalam diri mereka sama seperti penciptaan itu bermula. Kita hanya sebenarnya debu tanah, seonggok debu yang dikumpulkan dibentuk menjadi manusia. Tetapi manusia itu menjadi hidup
karena Allah mengembusinya dengan nefes, dengan ruah, dengan roh. Dan sekarang dalam Injil Yohanes pasal 19 ini, murid-murid itu diembusi dengan roh. Ada penciptaan yang baru dari kehidupan kita yang lama itu. Maka pertama-tama, tanpa Roh Kudus, tidak ada damai sejahtera. Tanpa Roh Kudus, tidak ada kedamaian itu dalam hidup kita. Dan yang kedua, tanpa Roh Kudus, tidak ada perutusan. Itu maka di ayat 20 dan 21, atau secara persisnya setelah dikatakan oleh Yesus, terimalah Roh Kudus, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Tidak ada perutusan tanpa damai, tanpa Roh Kudus. Dan disitulah kita melihat seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Itu menandakan ada kesatuan tujuan, ada kesatuan keilahian di dalam Bapa, Anak, dan Roh. Dan yang terakhir, tanpa Roh Kudus, tidak ada pembebasan. Tidak ada pengampunan yang membebaskan itu. Jadi kalau firman ini dibuka dengan rasa takut, menariknya Ibu Bapak, diakhiri dengan rasa percaya, yaitu pengampunan. Saya bacakan ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa maksudnya Ibu Bapak Saudara? Bahwa keterasingan dari Allah adalah gambaran dari kehidupan yang tanpa roh. Dan kehidupan yang tanpa roh itu membuat dosa itu menjadi kekal. Tetapi sebaliknya, ketika roh itu ada, bekerja leluasa dalam kehidupan kita, ia membebaskan kita dari belenggu dosa, dari habitus kita yang lama. Dengan roh, kita melangkah, berjalan bersama-sama dengan Allah. Selamat Hari Pentakosta. Amin.